Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Firmansah dengan NIM 2303060002 dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi unggas jantan dan betina serta terbentuknya telur, serta proses terbentuknya telur. Sebelumnya, di sini saya akan menggambar dulu, yaitu sistem reproduksi unggas jantan. Baik, di sini saya sudah menggambarkan sistem reproduksi unggas jantan. Yang pertama itu ada testis ini. Testis terletak di rongga perut dekat tulang belakang. Tidak seperti mamalia, testis berada di luar tubuh. Unggas memiliki testis internal. Testis ini berfungsi menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Dan biasanya testis yang bagian kiri lebih besar daripada yang kanan. Dari testis, sperma akan bergerak ke epididymis. Ini ke epididymis. Epididymis ini adalah saluran berlekuk yang melekat pada testis. Nah, ini epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan menyimpan sementara. Di sini sperma akan mengalami proses pematangan lebih lanjut. Selanjutnya itu sperma akan bergerak melalui vas deferens. Yang ini vas deferens ini adalah saluran memanjang dari epididymis menuju ke kloaka. Fungsinya untuk mengangkut sperma dari epididymis hingga ke kloaka. Yang terakhir itu sperma ini akan sampai ke kloaka, tempat bermuaranya tiga sistem. Yang pertama itu ada sistem pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Pada saat kawin, kloaka jantan akan ditempelkan ke kloaka betina dalam proses yang disebut dengan kloaka kiss. Selanjutnya saya akan menggambar sistem reproduksi unggas betina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi unggas betina.
yang dimana itu dari ovarium. Dari ovarium pada unggas dewasa umumnya hanya ovarium kirilah yang berkembang dan berfungsi, sedangkan bagian kanan itu mengalami regresi. Seperti yang saya gambar, ovarium di sini dekat dengan tulang belakang. Ovarium ini berisi banyak folikel dengan berbagai ukuran yang berisi sel telur dan berbagai tahapan perkembangan. Fungsi ovarium adalah untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Ketika sel telur matang itu terjadi ovulasi. Terjadi ovulasi di mana sel telur dilepaskan dan ditangkap oleh infundibulum. Ini infundibulum ini berbentuk seperti corong, fungsinya untuk menangkap sel telur dan juga menjadi tempat terjadinya fertilisasi jika ada sperma. Dari infundibulum, sel telur bergerak ke magnum. Magnum ini adalah bagian terpanjang dari oviduk. Di magnum ini sebagian besar putih telur atau albumen dihasilkan dan ditambahkan ke kuning telur. Selanjutnya itu telur bergerak ke isthmus. Ini isthmus adalah bagian lebih sempit dari oviduk seperti yang saya gambarkan ini. Di isthmus membran atau selaput telur terbentuk. Ada dua membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Setelah itu telur masuk ke uterus, masuk ke uterus atau stale gland. Di uterus inilah kerabang telur terbentuk. Kerabang ini tersusun dari kalsium karbonat dan disekresikan oleh kelenjar uterus. Yaitu bagian terakhir itu adalah vagina, seperti yang saya gambar ini, menghubungkan uterus dengan kloaka. Vagina ini berfungsi sebagai jalur keluarnya telur dan juga sebagai tempat penyimpanan sperma di sperma host gland. Akhirnya itu telur akan keluar melalui kloaka, dan sama seperti pada unggas jantan juga merupakan muara dari sistem pencernaan dan ekskresi. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan juga mengenai proses dan waktu tumbuhnya telur. Proses dimulai dari ovarium, yaitu pelepasan sel telur matang dari ovarium. Yang dilepaskan ini adalah kuning telur atau yolk beserta germinal disc. Ovulasi dikendalikan oleh hormon LH dan PC dan hipofisis. Setelah dilepaskan, sel telur ditangkap oleh infundibulum. Di infundibulum, jika ada sperma, fertilisasi akan terjadi pada germinal disc. Sel telur hanya menghabiskan waktu sekitar 15-20 menit di infundibulum. Kemudian telur bergerak ke magnum, ke magnum. Di magnum putih telur ditambahkan. Proses ini memakan waktu selama 3 jam. Dari magnum ini telur bergerak ke isthmus. Di isthmus membran telur terbentuk.
telur berada di ismus itu selama 1-2 jam. Setelah itu telur masuk ke uterus. Di uterus inilah telur menghabiskan waktu selama yaitu sekitar 18-20 jam. Selama berada di uterus terjadi dua proses. Penambahan cairan ke putih telur atau plumping dan pembentukan kerabang telur. Kerabang telur terbentuk dari pengendapan kalsium karbonat secara bertahap. Terakhir itu telur melewati vagina hanya dalam waktu hitungan menit. Di vagina lapisan kutikula ditambahkan sebagai pelindung terakhir sebelum telur keluar melalui kloaka. Jadi total waktu dari ovulasi sampai telur keluar adalah sekitar 24-26 jam. Ketika proses yang cukup panjang ini, unggas bisa bertelur dengan interval sekitar 24-27 jam dan biasanya terjadi di pagi hari. Yang menarik unggas betina biasanya menyimpan sperma dalam hospital gland ini di vagina selama beberapa minggu. Ini memungkinkan unggas betina untuk bertelur fertil. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.